Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, belakangan saya banyak banget ya ditanya soal dukungan saya terkait Pilpres 2024. Apakah Bro Uki tetap mendukung Ganjar? Mengingat kunjungan Pak Prabowo ke PSI, partainya Bro Uki. Kurang lebih begitu ya. Jawaban saya, Dede Prayudi, Bro Uki adalah saya pernah dan saya tetap Ganjar Siji, Ganjar KB. Sejak awal saya sudah pernah bilang bahwa ada 3 alasan kenapa Pak Ganjar adalah figur yang paling layak meneruskan kerja-kerja baik Pak Jokowi. Pertama, di antara semua baca pres yang tersedia di bursa, cuma Pak Ganjar Pranowo yang jelas-jelas nggak pernah berteman, berkoalisi, dan menggalang dukungan dari kelompok ataupun ormas-ormas yang terindikasi radikal, ekstremis, fundamentalisme agama, apapun kita menyebutnya. Kedua, Mas Ganjar sudah terbukti komitmen anti korupsinya. Berkali-kali Jawa Tengah menerima penghargaan berkategori anti gratifikasi award, kategori penghargaan tertinggi dari KPK. Ketiga, Pak Ganjar berhasil menurunkan kemiskinan, yaitu sebanyak 1 juta orang miskin. Ini adalah penurunan jumlah orang miskin paling besar, paling masif untuk level provinsi pada periode 2013 sampai 2022. Saya tidak berubah. Suasana kebatinan saya tidak pernah berubah. Sekalipun saya berada di ruangan yang sama dengan Pak Prabowo ketika beliau berkunjung ke PSI, tidak berubah. Dalam video ini, saya bersuara atas nama pribadi, bukan Partai Solidaritas Indonesia. Saya berbicara soal suasana kebatinan saya pribadi yang tidak mungkin saya bisa bohongi. Jadi, menjawab pertanyaan teman-teman semuanya, saya ulangi lagi. Saya tetap Ganjar Siji, Ganjar KB. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan kunjungan Pak Prabowo ke PSI? Begini, kunjungan tersebut hanya kunjungan silaturahmi. Di dalam ruangan tidak satu kali pun kata koalisi diucapkan. Dalam hal ini, saya meyakini bahwa apa yang terjadi saat itu memang untuk sekedar menjalin persatuan. Pak Prabowo dalam sambutannya mengatakan bahwa Pak Jokowi berpesan ya, Indonesia akan menjadi negara superpower. Dan 13 tahun ke depan adalah tahun-tahun paling menentukan. Di tengah situasi global yang serba tidak pasti, kata Pak Prabowo, Indonesia dituntut untuk bersatu. Sementara PSI mengapresiasi Pak Prabowo yang berkoalisi dengan Pak Jokowi. Ini memudahkan Pak Jokowi dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan karena tidak melulu direcoki oleh urusan internal. Terutama ketika menghadapi badai COVID, ancaman resesi, dan krisis pangan. Ketua Umum PSI Mas Giring Ganesha dalam kesempatan tersebut mengekspresikan harapannya agar Pilpres dan Pileg 2024 tidak disesaki oleh politisasi agama, melainkan politik yang mengedepankan visi dan misi, juga gagasan. Ada juga pertanyaan, lalu bagaimana kalau PSI di kemudian hari mendukung Pak Prabowo? Nah ini nih, saya sering ditanya tentang asumsi-asumsi publik, tentang saya ya, juga tentang PSI. Asumsi-asumsi tersebut adalah asumsi yang berkembang karena mereka melihat pola ya dengan cara connecting the dots atau menyambung-nyambungkan peristiwa. Hanya aja banyak dari asumsi tersebut dots-nya missing atau bahkan tidak diikutkan ya. Banyak dari peristiwa-peristiwa tersebut yang tidak dilihat secara utuh. Atau bahkan ada dots yang seharusnya diikutkan dalam melihat pola tapi dia nggak ikut. Misalnya, berkembang asumsi bahwa judicial review terkait usia minimal cawapres ya yang diajukan oleh saya dan teman-teman PSI lain adalah untuk memudahkan jalan Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo. Sementara, nih faktanya sekitar bulan lalu ya, PSI melalui wakil ketua umumnya sudah mendeklarasikan bahwa mekanisme internal DPW PSI DKI Jakarta telah menjagokan Mas Gibran bersama nama lain seperti Mbak Grace Natali untuk kontestasi Pilkada DKI 2024. Dan ini diumumkan langsung oleh Wakil Ketua Umum PSI, Mas Andi Budiman. Peristiwa atau dot seperti ini nih yang kerap luput untuk diikutkan ketika asumsi-asumsi dikembangkan dan disebarkan. Terakhir nih, ada yang nanya, kalau PSI dukung Pak Prabowo, Bang Uki bagaimana? Nah ini nih, awalnya pertanyaannya memakai asumsi connecting the dots ya. Kemudian terjawab gitu.
Kini pertanyaannya memakai pengandaian. Kita jangan berandai-andai lah. PSI telah mendeklarasikan dukungannya kepada Mas Ganjar sejak 2022 lalu. Dan hingga kini, itu tidak pernah dicabut. Bahkan ketika Pak Prabowo berkunjung ke PSI, Mbak Grace Natali sempat mengatakan, "Terima kasih telah berkunjung ke kantor kami, walaupun kami telah mendeklarasikan dukungan kami kepada Mas Ganjar." Tapi untuk menjawab pertanyaan pengandaian tadi, saya balik bertanya, kalau saya bisa meninggalkan rumah politik saya, lalu apa yang membuat Anda percaya saya tidak akan meninggalkan yang lain? Akhir kata, saya ingin menekankan satu hal untuk pendidikan politik teman-teman. Pada pemilu 2024 ini saya temukan fakta menarik. Dukungan kita terhadap seorang tokoh dan peta koalisi antara partai politik ini adalah dua pembicaraan yang berbeda chapter. Idealnya sih nggak begitu. Tapi realita di lapangan, dinamikanya mengatakan keadaannya memang seperti itu. Kita lihat aja apa yang akan terjadi ke depan. Yang jelas, seperti obrolan saya dengan teman-teman host Cokro TV, pemilu 2024 ini adalah pemilu yang paling banyak kegilaan. Saya Derek Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.